Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 19 Desember. Basis rata-rata bonus akhir tahun Taiwan tahun ini mencapai 1,32 bulan. Hasil survei yang dilakukan Bank SDM menjelang akhir tahun ini merupakan tertinggi kedua dalam 6 tahun terakhir, yang juga merupakan kenaikan beruntun dalam 3 tahun ini. Bonus tertinggi diterima industri keuangan dengan rata-rata 2,75 bulan. Lagu sebuah restoran cepat saji telah menjadi musik paling populer yang mengiringi pesta akhir tahun sejumlah perusahaan besar tahun ini. Tim tari yang panggilan kerjanya terhenti selama pandemi juga telah meningkatkan latihan mereka untuk menyambut arus pesta akhir tahun yang mulai pulih 60 hingga 70% pada tahun ini. Menurut survei Bank SDM, rata-rata bonus akhir tahun ini adalah sekitar 1,32 bulan, tertinggi dalam 6 tahun terakhir, naik selama 3 tahun berturut-turut. Sektor industri dengan bonus akhir tahun tertinggi adalah keuangan, transportasi, dan teknologi. Industri yang berorientasi pada permintaan dalam negeri juga berangsur pulih. 餐饮业啦、量贩业，甚至这个运输业当中的空运业、报复性旅游潮，所以带动业绩回温的情况下，从业人员的这个年终奖金是比较乐观的。88% perusahaan berencanakan mengadakan pesta akhir tahun pada tahun ini, namun tidak semua karyawan menanggapinya sebagai hal yang baik. Beberapa perusahaan mengharuskan karyawannya untuk berlatih dan menari di luar jam kerja. Bonusnya kecil, bahkan tidak dibagikan bonus akhir tahun sama sekali. Perusahaan besar juga melakukan PHK. Delivery Hero, perusahaan induk Foodpanda, mengumumkan tanggal 18 bahwa mereka telah memberhentikan 13% tenaga kerja secara global tahun ini dan akan menutup pusat teknologinya di Turki dan Taiwan. Foodpanda Taiwan hanya menanggapi secara tertulis, menekankan bahwa hal ini tidak akan memengaruhi operasi dan struktur organisasi Foodpanda Taiwan. Terkait PHK akibat penutupan pusat teknologi Taiwan di masa depan, pihaknya tidak memberikan tanggapan. Hadirnya masa udara dingin kontinental membuat suhu di seluruh Taiwan menurun tajam sejak sore tadi. Badan Cuaca Pusat CWA menyatakan gelombang dingin kali ini akan berlanjut hingga Natal dengan waktu terdingin jatuh pada Kamis tanggal 21 malam hingga dini hari keesokan harinya. Suhu kawasan sentral ke utara bertengger pada sekitar 9 hingga 10 derajat. Mengenai kemungkinan munculnya hawa udara dingin, CWA menjelaskan suhu di atas 10 derajat dikategorikan sebagai masa udara dingin kontinental dan suhu di bawah 10 derajat sebagai hawa udara dingin. Perakiran untuk saat ini berada pada titik kritis di mana gelombang dingin akan melemah pada Sabtu tanggal 23, tetapi gelombang dingin berikut akan hadir pada sehari berikutnya. Embun beku berkemungkinan terbentuk di pegunungan tinggi di kawasan sentral ke utara dengan ketinggian di atas 2.000 meter. Kemungkinan turunnya salju masih perlu pengamatan. Selain itu, hujan sporadis akan turun di wilayah utara dan timur laut dalam 2 hari terakhir. Hujan lebat lokal berpeluang muncul di sisi angin seperti Cilong, pesisir utara, dan pegunungan kawasan utara. Badan Asuransi Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan meluncurkan uji coba kartu Askes virtual untuk mendorong telemedicine. Sejauh ini telah diterbitkan sekitar 650.000 kartu yang bisa digunakan untuk perawatan medis jarak jauh dan diagnosis secara digital. Pembelian resep digital juga akan diterapkan di masa depan, di mana uji coba pelaksanaannya akan dimulai di Hualien pada kuartal pertama tahun depan. Tidak perlu membawa kartu Askes saat berobat, cuma perlu tunjukkan kode QR pada kartu Askes virtual dengan memperlihatkan aplikasi NHI Express untuk verifikasi identitas dan langsung berobat. Bahkan di daerah terpencil pun bisa berobat tanpa rintangan. 到了诊间它其实只要打开手机，那医师点选请求授权同意，其实它就完成一个读卡的动作，所以现在其实是相当的一个方便。 Hampir semua orang di zaman modern memiliki ponsel cerdas. Sebanyak hampir 650.000 kartu Askes virtual telah diterbitkan selama uji coba sejak 2019. Tahun lalu sarana ini mulai digunakan di 3 bidang medis, termasuk perawatan medis di rumah, telemedis, serta pengobatan virtual. Melalui teknologi inovatif, proses seperti pendaftaran rawat inap, pemeriksaan, dan penetapan biaya dapat diikutsertakan semuanya. Resep elektronik akan diluncurkan di Kabupaten Hualien pada tahun depan agar warga dapat mengambil obat sendiri di apotek. 就是一个 QR code， 同样的可以存在你的手机里面，这个就是电子处方签。 MOHW menekankan bahwa kartu Askes virtual dapat mengurangi kendala layanan kesehatan. Saat ini ada 330 rumah sakit di seluruh Taiwan yang menyediakan layanan ini. Di masa depan, penerapan kartu asuransi kesehatan yang bernilai tambah juga akan diperluas secara bertahap untuk meningkatkan kenyamanan berobat bagi masyarakat. Mengonsumsi lemak trans buatan akan mempengaruhi kesehatan darah dan jantung. Departemen Kesehatan Taipei melakukan pemeriksaan lemak trans terhadap 24 produk toko sarapan dan produk berminyak, menemukan 3 kasus yang tidak memenuhi syarat dan menjatuhkan denda serta perintah perbaikan.
Ini adalah toko sarapan pagi Hong Ye Burger yang terletak di Nanjing East Road. Departemen Kesehatan menemukan bahwa kemasan luar krim kental yang digunakan di toko tersebut tertera tidak mengandung lemak trans. Namun hasil tes menunjukkan produk tersebut mengandung asam lemak trans yang melebihi standar sehingga didenda 30.000 sesuai UU Keamanan Pangan. 厚奶精外包装标示宣称不含反式脂肪酸，但是该产品检出每100毫升饱和脂肪及反式脂肪合计超过0.75公克，依法不得宣称不含反式脂肪酸。 Selain itu, kadar lemak trans pada mayones salad toko Good Morning MSCC di MRT Yuanshan dan salad putih 38 Cafe Roaster di Heping East Road juga tidak sesuai peraturan. Maka diminta melakukan perbaikan dalam batas waktu yang diberikan dan tidak boleh dijual lagi. Pakar gizi mengatakan ada 2 sumber lemak trans, yang satu terjadi secara alami dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia, yang satunya lagi timbul saat proses pengolahan. Jika terlalu banyak mengonsumsi lemak trans artifisial, kandungan LDL dalam darah akan meningkat sehingga dapat memicu resiko penyakit kardiovaskular dan stroke. Pakar gizi menganjurkan warga mengurangi konsumsi makanan yang digoreng, dipanggang, dan diproses dengan suhu tinggi, serta lebih banyak mengonsumsi makanan orisinal. Orang dewasa sebaiknya mengonsumsi lebih dari 2.000 cc air per hari, yang dapat membantu metabolisme ginjal dan membuang lemak trans dari tubuh. Terjadi gempa bumi bermagnitudo 6,2 SR di Gansu, Tiongkok pada kemarin malam. Saat ini diketahui gempa dangkal dengan kedalaman 10 km ini telah menyebabkan 111 korban jiwa dan 236 orang terluka. Pada pukul 11:59 malam tanggal 18, terjadi gempa berkekuatan 6,2 SR di Kabupaten Cishisan, Provinsi Gansu, Tiongkok. Gempa dadakan ini membuat warga kerabakan dan melarikan diri di tengah kegelapan. Suhu minus 10 derajat membuat sebagian warga berlindung di dalam mobil. Banyak gempa susulan terjadi di Kabupaten Cishisan yang berada di perbatasan Provinsi Gansu dan Provinsi Qinghai yang terkuat mencapai 4,1 SR. Setidaknya ada 111 orang dinyatakan meninggal di Gansu dan Qinghai. Tim penyelamat telah masuk ke lokasi gempa dan jumlah korban diperkirakan masih akan bertambah. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan Panda Merah di Portugal. Kita soragi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.